Daster bolong, leres pak. Ai giliran mau tidur kayak hantu pakai masker. Pertanyaan saya, berani ngedeketin suaminya sieun? Akhirnya tidur. Padahal dalam satu kamar yang sama. Ini salah satu tema yang sering saya angkat di pengajian-pengajian di luar. Apa? Serumah tapi tak sejiwa. Bukan wewe-wewehan. Ini fakta. Iya kan? Sok. Ini pelajaran besar loh teman-teman semuanya, bahwa kalau kita mau hidupnya bahagia, bukan hanya nyaman, bukan hanya tenang, bukan. Apa perbedaan saya yang sekarang sama 2 tahun yang lalu? Teman-teman yang waktu 2 tahun lalu hadir. Nggak ada, kecuali apa yang saya pakai. Bajunya doang. Iya, betul, bajunya doang. Kenapa? Sekarang levelnya saya naikin. Kenapa levelnya saya naikin? Untuk ngejaga marwah dakwah, bukan untuk sombong-sombongan. Bukan teman-teman. Baju yang saya pakai dari atas sampai bawah, ini lokalan semua, tapi lokalan premium. Bukan biosolar ya. Ini Haji Iming. Bandung kan? Bandung. Ini Samase. Buat punya teman-teman Salafi. Ini Bandu. Ini tenun lokal. Tenun lokal, tapi alhamdulillah belinya 3 kali harga baju saya yang waktu datang ke sini. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi menjaga marwah dakwah ketika berdakwah. Teman-teman, kalau hari biasa tuh tanya sama Kang Wowo, ya, pernah ketemu di luar, pernah ketemu beliau main ke rumah saya, pakai kaos saya. Kalau lagi keluar pakai kaos, tapi kaos polo atau pakai kemeja santai. Sepatu watch out kan lokal. Semuanya saya pakai lokal. Kenapa? Karena saya ngerasa bangga dengan produk Indonesia, bagus-bagus, berkualitas. Saya izin. Celana sekitar 3,5, lokal tapi cukup bagus buat saya dan nyaman. Peci 180.000 Haji Iming. Kenapa? Saya nggak bisa pakai kopiah putih kayak gitu. Mohon. Saya langsung reflekan mohon. Jantan doa, leres. Itu husnuzon beliau. Gitu. Tapi jangan sampai nggak nengok kalau nggak dipanggil Pak Haji. Itu mah Haji Mabur namanya. Saya senang lokal. Artinya apa? Saya punya komitmen. Saya pengen menjaga nilai dari dakwah ini sendiri. Dan alhamdulillah hari ini saya 3 tempat. Tadi pagi di Masjid Al-Murabi, sore ini di sini, nanti malam di Pada Suka. Makanya saya belum pulang. Saya tadi datang di sini jam 2 kurang. Saya parkirin di bawah pohon di sebelah situ, ya. Saya tidur di dalam mobil. Kenapa? Nggak mungkin atuh pulang saya ke Cilinyi balik di ke dia, udah macet tadi aja ngelihat naik ke atasnya aja, ujung dari macet itu di depan toko PT Oto. Itu ujungnya. Kan nggak kebayang, saya lihat lagi masih merah, pulang ke bawahnya, mau nggak mau muter ke atas kan. Itu rencananya saya. Kenapa? Capek nggak sih? Capek. Teman-teman kerja di sini capek nggak sih? Capek. Tapi pertanyaannya, capeknya kita untuk apa? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa? Buat yang masih sendiri, untuk diri sendiri, self love, silakan. Capek, ayo kita capek bekerja, kita dapat uang, bisa jajan tanpa memberatkan orang tua. Tapi saya titip, teteh yang sudah menikah ataupun masih sendiri, kalau gajian nanti dapat THR nggak lama lagi, telepon orang tua, mamah nuju hoyong naon, biar nambah keberkahan. Juga sama, ya. Tapi jangan pakai dalil ke istri bahwa anak laki-laki itu selamanya punya ibu. Betul, tapi konteksnya cukupkan dulu istri, baru bahagiakan orang tua. Nah, hai mas sorak. Betul kan? Kan banyaknya faktanya apa? Para suami yang egois, pengen ngasih sama ibu diem-diem, ya kan? Ketika dikoreksi, disalahin sama istrinya, dah kamu kan punya gaji sendiri. Salah. Walaupun cuma 100.000 yang dikasih sama seorang suami ke istri, itu wajib nafkah. Membantu orang tua boleh? Boleh. Bagi seorang anak laki-laki yang sudah menikah, sifatnya sunnah mu'akkad. Apa maksudnya? Wajibnya nafkahi istri dulu, baru ajak istri untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang tua kita. Itu baru suami yang soleh. Karena komitmennya jelas
Untuk apa? Untuk siapa dia melakukan semuanya. Jadi bukan berdasarkan ego atau gengsi. Sama teman-teman kerja di sini, ada yang harus lembur, ada yang harus kena shift, ya, ninggalin keluarga. Mungkin teteh yang sudah nikah masih punya anak kecil, pasti perih harus ninggalin anak yang seharusnya ada di pelukan kita, tapi kita meluknya meluk mesin sama produk. Sedih pasti hati kita itu. Buat yang sudah nikah, teteh-teteh yang masih sendiri juga sama. Usia mudanya yang aturan untuknya main, bisa nongkrong, habis separuh usianya untuk kerja di sini. Tanya, untuk siapa, untuk apa? Jangan lagi pakai alasan bakat, ting butuh. Teman-teman, rezeki itu udah ditentuin. Kita kerja, kenapa saya bilang jangan zolim sama siapapun? Karena pasti dikasih sama Allah. Cuman yang dikasihnya ini hasil ikhtiar kita, dilempar atau dikasih baik-baik. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma titip pesan gini, kerja boleh dimanapun, termasuk di sini. Berteman dengan siapa? Silahkan. Tapi saya cuma titip pesan, jangan lupain keluarga. Karena kita bisa kerja di sini bukan karena hebatnya kita, tapi karena doa orang tua kita, izin dari suami, dan tirakatnya para istri. Saya bisa seperti ini juga bukan karena hebatnya seorang Ridho Febri. Teman-teman, Desember kemarin saya ngisi di salah satu program di TV One, namanya programnya Renungan Jiwa. Saya ada 2 program yang saya isi secara rutin di TV One. Satu Damai Indonesiaku, satu Renungan Jiwa. Di Renungan Jiwa ini di bulan Desember temanya tentang ibu. Saya nangis di depan kamera, itu live. Rekamannya masih ada di YouTube. Saya nangis kenapa? Karena saya pernah dianggap sebagai anak yang durhaka sama mama saya sendiri. Dan saya bisa berdakwah seperti ini keliling Indonesia. Yang belum saya datangi hanya Maluku dan Papua. Saya syukuri karena ini tidak lepas dari doa orang tua kita. Yang punten, kadang jarang-jarang nanya mereka. Teteh juga sama, ya. Sampai ke rumah, ya, setiap tanggal 22 Desember upload foto ibu. Selamat hari ibu mama. Ay giliran pulang kerja, bukan ngobrol sama ibu, tapi masuk ke kamar HP-an. Dusta gitu tuh. Pakai topeng gitu tuh. Betul kan? Itu kita loh selama ini. Sebetulnya itu kemunafikan dalam diri kita. Nah pertanyaan saya, sekali 2 kali orang tua kita terluka nggak? Masih bisa memaklumi. Tapi kalau setiap hari, pasti orang tua kita akan merasakan yang namanya kesepian. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kita melakukan hal itu sama orang tua kita? Karena kita nggak bisa maafin sikap orang tua kita karena membiarkan kita dulu sendiri dan mereka sibuk bekerja. Betul kan? Kita. Jadi jangan salahin orang tua. Makanya guru saya, salah seorang syekh dari Al-Azhar, dari Mesir, beliau bilang begini, kalau mau memaafkan kesalahan orang lain, maka belajarlah untuk memaafkan takdir yang terjadi sama diri kita. Susah kan? Takdir yang terjadi sama diri kita kan gak selalu baik, teman-teman semuanya. Tapi kita dipaksa sama Allah untuk nerima. Sob, teteh, yang punya suami, ada gak yang berdoa, ya Allah jadiin suami saya ujian buat saya setiap hari? Gak ada ceritanya. Doanya pengen punya suami yang soleh. Pagi-pagi ngelihat anduk di atas lantai. Bekas siapa? Bekas bayi besarnya mandi. Siapa bayi besarnya? Suami. Itu teteh-teteh yang belum nikah, jangan berekspektasi besar deh sama laki-laki tuh. Jangan berekspektasi besar, tapi bukan berarti harus nikah sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Bukan itu maksudnya ya. Maksud saya, jangan mau dikibulin dengan pacaran. Sok tanya sama yang udah nikah. Sok tanya sama yang udah nikah. Teh, berubah nggak si AA dari sebelum nikah sama sudah nikah? 180 derajat beda. Ai dulu pas pacaran mah satset gitu kan. Begitu udah serumah, Bapak angkat galon, dikerjain? Enggak. Dah kan Ustadz, manusia bisa berubah. Bukan manusia bisa berubah, itu topengnya dibuka sama Allah. Dan itu wujud aslinya. Dari yang saya sampaikan ini, apa yang mau saya sampaikan? Satu, teman-teman,
Kita harus punya komitmen. Komitmen sebagai seorang muslim. Apa tugas kita? Beribadah. Pertanyaan saya, kenapa saya tanyakan kita kerja di sini untuk apa? Kita kerja di sini untuk siapa? Karena ini berkaitan dengan komitmen. Nilai yang teman-teman dapat setiap bulannya itu akan terasa cukup untuk 1 bulan, bisa nabung kalau kerja sebagai ibadah sama Allah. Apa maksudnya? Saya dapat uang, saya bisa nyenengin orang tua. Saya dapat uang, saya bisa neraktir orang tua. Suami, saya dapat uang, saya bisa menafkahi keluarga tanpa harus meminta-minta. Itu komitmen namanya. Ada nilai pahala di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar uang. Masalahnya, uang itu bentuknya konkret, kelihatan, bisa dipegang, sedangkan pahala tidak sama sekali. Makanya butuh iman. Iman ada di dalam mana? Dalam hati. Makin baik imannya, makin besar imannya, makin yakin kita bahwa semua yang terjadi itu sudah jadi takdir Allah. Itu keyakinan namanya, itu komitmen. Akhirnya apa? Dia nggak akan menyalahkan siapa-siapa, teman-teman. Ketika ternyata di tempat kerja, ya, qadarullah kita ada masalah dengan teman, dengan relasi, dengan partner satu line atau beda divisi. Kita nggak akan nyalain siapa-siapa kecuali introspeksi diri. Itu poin kedua. Setelah punya komitmen harus sering-sering introspeksi diri. Jangan suka nyalahin orang. Kalau ada yang suka nyalahin orang, itu bocil. Seriusan, sok lihat anak kecil. Kalau lagi berantem, kamu tuh salah, kamu yang salah, kamu juga salah. Betul kan? Jadi kalau ada orang tua modelnya kayak begini, bermasalah sama temennya, saling nyalahin satu sama lain, namanya tua bangka. Ya kan? Sifatnya sifat bocil. Introspeksi diri, teman-teman kerja di sini, ya kan? Sudah dikasih rezeki kerja, sudah dikasih gaji setiap bulan. Sok, saya mau tanya, masih ada yang suka terlambat nggak? Masih ada yang suka terlambat nggak? Masih. Pertanyaan saya sederhana, kenapa bisa terlambat? Semacet-macetnya saya datang 1,5 jam sebelum acara dimulai loh. Iya kan? Overtime nggak? Saya nggak minta overtime. Ini komitmen namanya. Apa bentuk muhasabah diri saya? Saya sudah diamanahi oleh Allah untuk berdakwah. Saya nggak mau membuat jamaah saya menunggu. Maka saya punya prinsip, lebih baik saya yang menunggu daripada ditunggu. Itu prinsip namanya, teman-teman. Kalau kita sudah berkomitmen untuk bekerja, maka harus siap dengan aturan. Dari rumah 1/2 jam, jangan berangkat 7:30 karena masuk jam 8, tapi jam 7:04 sudah berangkat. Berarti harus siap apa? Bangun lebih awal. Yang sudah punya pasangan, nyiapin sarapan buat pasangan, buat anak-anak berangkat sekolah, ya kan? Itu komitmen namanya. Sama bapak-bapak juga. Salah satu komitmen seorang ayah adalah mengantarkan anak ke sekolah sambil berangkat kerja. Itu komitmen namanya. Pertanyaan saya, anak bahagia nggak? Ngerasa bangga nggak dianterin sama bapaknya? Sangat bangga. Sampai di kantor akan dijaga marwahnya atau kekuatan sebagai seorang laki-lakinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mencukupi kebahagiaan dari rumah. Ini PR bersama, PR bersama. Satu, komitmen kita sebagai seorang muslim, kerja di sini harus bernilai ibadah. Yang kedua, jangan suka nyalahin orang, tapi banyakin koreksi diri. Teman-teman, kalau bermasalah sama teman, terus dia nyalahin kita, nggak harus dibalas. Ingat kata kuncinya, bocil. Masih bocil. Kan kalau bocil kan egois kan? Orang dewasa ada yang egois nggak? Nggak ada kecuali tua bangka. Coba apa maksud tua bangka? Sok liatin orang tua yang sudah sepuh. Egois kan? Perasa kan? Ya kan? Sensitif kan? Itu maksud saya. Karena memang fitrah manusia begitu. Ada 3 di dalam Al-Quran. Pertama lemah, kedua kuat, ketiga lemah. Lemah yang pertama, bayi masih kecil. Yang kedua, kuat kapan? Remaja, dewasa, sampai usia 40-an tahun. 50 tahunan ke atas yang terjadi apa? Makin lemah. Daya ingatnya lemah, tubuhnya makin lemah, ya, dan lain sebagainya.
Ini jadi pelajaran untuk kita, untuk koreksi diri. Kita sudah di level orang-orang dewasa, berarti cara berpikir kita juga harus dewasa, nggak lagi bocil. Maka kalau bekerja, profesional. Kenapa? Karena ada aturan yang harus kita ikuti sebagai acuan untuk kita kerja. Teman-teman, pertanyaan saya sederhana. Saya tutup ya. Ini dengan apa? Saya udah di warning. Kenapa doa makan? Apa doa makan? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Kenapa urusan makan dalam doa mau makan ada kalimat azabannar, azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam Islam yang dimakan itu sumbernya dari mana, berasal dari mana, itu penting untuk kita ketahui. Bahkan konsep rezeki pun harus halal dan toyib. Nggak cuman halal, tapi harus toyib. Apa definisi toyib? Baik cara mencarinya, tidak zolim kepada siapapun, tidak korupsi, tidak maling, ya, tidak zolim kepada siapapun, maka itu jadi rezeki yang toyib buat kita. Kalau sudah halal, sudah toyib, jadi daging buat kita. Kira-kira tubuh kita akan tersentuh api neraka nggak? Tidak sama sekali. Tapi kalau kita curang, zolim di jalanan, rezekinya jadi subhat yang kita makan, kemudian jadi darah, jadi daging, maka ada peluang tubuh kita akan tersentuh azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa sembarangan, dan itu komitmen. Komitmen kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, koreksi diri. Kenapa? Punten, AA, kalau ngingetin istri susah, nasehatin anak nggak mau nurut, sederhananya, coba cek harta yang dibawa pulang ke rumah, introspeksi. Jangan-jangan ada harta yang syubhat, apalagi haram. Teteh juga sama, punya penghasilan sebagai istri, berbagi rezeki sama suami, neraktir suami, beliin hadiah buat suami dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba suami jadi ujian, coba koreksi diri. Koreksi diri dalam hal apa? Saya mau tanya, ngacung, siapa di sini yang nggak pernah disakitin orang? Yang nggak pernah disakitin orang, ngacung? Nggak ada? Pertanyaannya saya ganti, ngacung, siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Oke, clear ya? Itu bukan karma, tapi itu namanya refleksi diri dan introspeksi diri. Kalau punya partner kerja nyebelin, jangan-jangan kita pernah nyebelin sama orang. Kalau kita disakiti, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang. Itu keadilan. Itu introspeksi diri. Jadi jangan ngerasa paling benar, jangan ngerasa paling baik. So, teteh-teteh yang berangkat kerja kesininya kanu motor, ya, sering nggak ngelihat yang ngesen kiri belok kanan? Sebel nggak? Kesel nggak? Jangan-jangan pelaku. Simpel kan, betul kan? Karena yang banyak melakukan itu adalah perempuan. Makanya kalau di tempat-tempat parkir ada garis parkir mobil ternyata miring, tinggal dicek. Gak jauh-jauh, biasanya yang parkir begini perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak diciptakan oleh Allah untuk menentukan arah dan tujuan. Betul kan? Maka perempuan butuh laki-laki untuk menentukan arah dan tujuannya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang bahagia, etos kerja ketika bekerja, disiplin saat bekerja, di rumah saling membahagiakan. Kalau belum sampai di level itu, koreksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung nyalahin orang lain, pasangan, teman, orang tua kita, keluarga ataupun kerabat. Kenapa? Teman-teman, saya tutup dengan kalimat ini. Disiplinnya kita di sini itu tuntutan profesional. Harusnya tuntutan profesional ini menjadi perilaku dan sikap yang kita lakukan dengan senang hati, menjadi tuntunan untuk profesional di dalam rumah bersama dengan keluarga. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau di dalam rumah kita profesional, saling membahagiakan, tidak saling menyakiti dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, maka saya katakan demi Allah, keberkahannya akan terbawa sampai ke tempat kerja, nyaman dengan siapa
apapun dan bekerja akan penuh dengan disiplin. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi madrasah untuk kita memperbaiki diri, menjadi hamba yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih berhati-hati, senang mengoreksi dan introspeksi diri, punya prinsip hidup yang jelas, sehingga teman-teman bisa mengeluarkan nilai-nilai etos kerja sebagai seorang muslim yang jujur, amanah, disiplin. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke teman-teman moderator. Kalau ada yang mau tanya, mangga boleh. Mumpung cuacanya semakin enak, semoga berkenan teman-teman semuanya. 2 poin utama untuk membangun personal branding kita sebagai seorang muslim, sehingga di rumah bisa membahagiakan, di tempat kerja punya etos kerja yang terjaga dan tidak menjadi sumber masalah bagi teman-teman yang lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.